Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan dari proyek kami. Next. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zidan Alim, yang kedua ada Maitama Rizky Cantika, yang ketiga ada Anggraini Siti Horetu Salihah, yang keempat ada Muhammad Fazafian, lalu ada saya Rafa Alia Kinanisa. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil dari proyek kita. Di sini, kami hadir sebagai digital marketing agency yang merupakan sebuah agen yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menjalankan suatu pemasaran digital. Kami sendiri hadir dalam membantu menaikkan performa pemasaran digital terhadap UMKM yang kami pilih. Dengan ini, kami selaku konsultan digital marketing agency bersama Glam Growth Digital Company, kami memiliki sebuah filosofi yaitu nama yang kami ambil, Glam berarti glamour, di mana kami berharap konten digital yang nantinya akan kami buat akan menarik perhatian terhadap masyarakat, dan growth yang berarti tumbuh. Hal itu kami berharap di mana UMKM yang kami bantu akan bertumbuh, dan juga kami berharap dapat menaikkan engagement terhadap UMKM dan berakhir pada pencapaian profit UMKM itu sendiri. Next. Lalu visi misi dari kami adalah di sini visi dari tim Glam Growth Digital Company dalam UMKM CKAS yaitu menjadi tim digital marketing agensi terbaik dalam pemasaran digital serta dapat memperlihatkan suatu produk UMKM yang akan dijual kepada masyarakat pada era digital saat ini, dan juga dapat membantu perkembangan UMKM digital dalam pemasaran digital. Sedangkan misi dari kami yaitu yang pertama dapat mewadai UMKM pilihan dalam pemasaran digital, yang kedua memenuhi engagement di dalam UMKM, dan yang ketiga mencapai titik profit di dalam UMKM. Next. Lalu di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada Maitama Rizky Cantika sebagai manajer. Di sini Maitama itu mengkoordinasi semua kegiatan yang dilakukan oleh tim dan memastikan bahwa tujuan dan target tercapai dalam mengerjakan proyek digital marketing. Lalu selanjutnya ada Anggraini Siti berperan sebagai editor konten. Tugasnya adalah mengedit dan memeriksa semua konten yang diproduksi untuk memastikan kualitas dan konsistensi pesan yang akan disampaikan. Lalu selanjutnya saya Rafaela Kinanisa sebagai sosial media spesialis bertugas untuk mengelola platform media sosial, merancang konten yang menarik, dan berinteraksi dengan audiens untuk meningkatkan keterlibatan. Lalu selanjutnya ada Muhammad Faza sebagai content writer. Di sini berperan sebagai penulis konten. Tugasnya yaitu membuat konten yang relevan dan menarik seperti artikel, posting blog, dan deskripsi produk untuk digunakan dalam kampanye pemasaran. Lalu yang terakhir ada Muhammad Zidan Alim berperan sebagai staf analis, yaitu menjadi analis data dalam tim dan bertugas menganalisis kinerja kampanye, mengumpulkan dan menafsirkan data untuk memberikan wawasan yang diperlukan dalam mengambil keputusan strategis. Next. Lalu profil dari CKAS itu sendiri adalah CKAS adalah suatu produk lokal yang didirikan pada tahun 2018 dan berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Didirikan oleh CKAS Official, brand ini memiliki tujuan untuk menjadi pelopor dalam industri alas kaki di Indonesia. Dengan mengusung misi untuk menciptakan alas kaki yang tidak hanya terlihat stylish, namun juga nyaman dan luar biasa saat dipakai. CKAS terus berinovasi dalam desain dan teknologi produksinya. Dengan semangat inovasi dan dedikasi terhadap kualitas, CKAS telah berhasil menarik perhatian konsumen tidak hanya di Bandung, tetapi juga di seluruh Indonesia. Produk-produk mereka menjadi pilihan favorit bagi orang-orang yang mencari alas kaki dan gaya yang nyaman. Melalui berbagai saluran distribusi, baik online maupun offline, CKAS terus memperluas jangkauan pasarnya dan berusaha menjadi merek alas kaki terdepan di Indonesia. Next. Nah, produk-produk yang dimiliki CKAS itu sangat beragam, mulai dari berbagai macam alas kaki untuk berbagai macam keperluan, ada koleksi parfum, koleksi tas, dan juga berbagai fashion item yang mengikuti tren fashion saat ini. Next. Selanjutnya ada latar belakang masalah yang dihadapi oleh CKAS itu sendiri.
Pandemi COVID-19 bikin kita semua harus jaga jarak, termasuk dalam hal jual beli. Biasanya kita belanja di pasar, mall, atau supermarket, tapi sekarang semuanya pindah ke online. Nah, perubahan ini bikin si Cekas ini sebagai pembisnis harus putar otak nih, biar bisa tetap memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi Cekas harus cepat beradaptasi dengan cara belanja yang baru ini, biar bisnis tetap jalan dan pelanggan tetap puas. Next. Selanjutnya ada hambatan yang dihadapi, oleh Cekhat itu sendiri. Hambatan terbesar yang dihadapi oleh Cekhat adalah sepinya penjualan di toko offline. Sepinya toko ini karena sekarang konsumen lebih tertarik belanja online, karena teknologi sekarang sudah canggih banget, jadi pembeli dan penjual lebih mudah transaksi lewat platform online favorit mereka. Next. Peluang-peluang yang ada pada bisnis CK Saidi. Jadi CK Saidi ini merupakan UMKM dan produk lokal di bidang fashion wanita. Punya peluang besar buat jadi top brand lokal di acara-acara fashion besar seperti New York Fashion Week atau pameran-pameran fashion lainnya. Ikutan pameran fashion besar ini sangat mungkin untuk cek khas karena mereka udah punya workshop sendiri yang kerjasama dengan pengrajin handal plus tim desain yang udah ahli banget di bidangnya. Oke, selanjutnya adalah di bagian solusi bisnis dengan digital marketing. Next. Oke, yang pertama itu adalah tentang konten pada tahap awareness, yang mana pada tahap konten ini kita selaku tim digital marketing agency membuat konten yang memiliki tujuan untuk menarik minat pelanggan terhadap brand cek khas ID. Bentuk konten yang dibuat pun menyesuaikan dengan beberapa konten yang sedang menjadi tren belakangan ini. Penyesuaian konten dengan tren yang sedang viral saat ini akan sangat membantu kita dalam mendapatkan minat dari para pelanggan. Next. Nah, yang kedua itu adalah konten pada tahap consideration, yang mana pada konten ini, consideration glam growth harus informatif dan meyakinkan, karena membantu calon pelanggan membandingkan produk dengan alternatif lainnya. Konten yang efektif meliputi ulasan produk dan testimoni pelanggan, studi kasus, terus perbandingan produk, paduan memilih sepatu, tips perawatan, demo produk melalui video unboxing dan review foto dan video profesional, promosi spesial, efek, dan juga serta konten sosial media dan blog yang relevan. Next. Mungkin yang terakhir adalah tentang konten pada tahap conversation, yaitu adalah konten pada tahap konversi untuk Glam Growth harus mendorong tindakan pembelian seperti penawaran khusus dan diskon. CTA yang jelas, informasi garansi dan kebijakan pembelian serta testimoni pelanggan. Juga penting adalah demo produk dan tutorial, live chat untuk dukungan pelanggan, promosi, pengiriman gratis, program loyalitas dan referral, email marketing dengan penawaran khusus dan endorsement dari influencer. Semua ini membantu menghilangkan keraguan dan mendorong calon pelanggan untuk segera melakukan pembelian. Ya, selanjutnya ada analisis pencapaian metrik digital marketing yang tim kami lakukan, di mana strategi digital marketing yang kami lakukan sendiri pada Glam Growth sendiri, yaitu memakai sebuah platform media sosial yang sering digandrungi oleh remaja yang berkisar antara 17 tahun hingga 29 tahun, di mana kami akan memperhatikan engagement rate dari setiap viewers yang ada untuk mengukur seberapa ketertarikan sih oleh audiens ini pada produk yang akan kami pasarkan nantinya, di mana rata-rata platform tersebut yang digandrungi seperti Instagram dan TikTok. Next, berikut adalah analisis performa akun Glam Growth kami selama proyek yang kami lakukan ini berjalan. Di sini kami membuat 3 konten. Yang pertama, kami akan menunjukkan hasil dari konten pertama, yaitu jumlah views yang didapatkan sebesar 429 dengan like 311 dan komen yang didapatkan sebesar 6. Lalu next-nya ada konten yang kedua, di mana jumlah views yang didapatkan sebesar 330 dengan like sebesar 320 dan komen
sebesar 8 dengan durasi 6 detik. Yang terakhir ada konten ketiga, di mana jumlah views yang didapatkan sebesar 1.367, dengan like yang didapatkan sebesar 340, dan komen yang didapatkan sebesar 19, dengan durasi waktu 1 menit 59 detik. Berikut adalah hasil performa akun kami selama 1 bulan, di mana hasil dari grafik tersebut menunjukkan sebuah penurunan yang sangat signifikan. Ketika jumlah followersnya mencapai 458, akan tetapi ada yang mengunfollow sebesar 35 orang, dan ada yang memfollow juga sebesar 7 orang. Lalu selanjutnya ada rata-rata domisili dari orang yang memfollow akun kami, yaitu berasal dari Jakarta sebesar 26,9%, lalu diikuti oleh Banyumas, Patan, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Lalu umur antara orang-orang yang memfollow akun kami rata-rata berkisar paling banyak 18 hingga 24 tahun. Dengan gender paling banyak 53,8%, diikuti oleh laki-laki, lalu setelahnya wanita. Lalu ini adalah hasil konten terbaik kami, yaitu di mana konten terbaik tersebut dengan jumlah like 340 dan komen 19 orang, dan konten terburuk kami yang itu dengan like 320 dan komen 8 orang. Kemudian bagian selanjutnya adalah kesimpulan mengenai proyek pembuatan strategi digital marketing melalui konten marketing. Pemasaran berbasis digital digunakan untuk menarik konsumen, memperkuat preferensi mereka, mempromosikan merek, mempertahankan konsumen, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Pemasaran digital juga merupakan metode komunikasi dua arah yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap suatu produk atau merek tertentu. Pemanfaatan konsep pemasaran berbasis teknologi digital menjadi harapan bagi UMKM untuk berkembang menjadi kekuatan ekonomi. UMKM dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran digital. Diharapkan jika UMKM memahami pentingnya pemasaran digital bagi bisnisnya, mereka akan lebih bersedia menggunakan pemasaran digital sebagai alat komunikasi dan periklanan serta dapat mempraktikkannya secara langsung melalui pemanfaatan media sosial. Dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini terungkap bahwa UMKM memang tertarik untuk mengadopsi pemasaran digital dan memanfaatkan media sosial. Namun, menghadapi beberapa kendala, misalnya hambatan yang disebutkan antara lain kurangnya pemahaman akan pentingnya pemasaran digital, kurangnya pengetahuan tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta media sosial yang tepat, ketidaksabaran terhadap hasil yang segera diperoleh, dan kurangnya pemahaman dalam menciptakan sesuatu. Next. Kemudian, rekomendasi agar proyek ke depannya dapat memperoleh performa yang lebih baik. Untuk meningkatkan performa pengimplementasian strategi media sosial, khususnya Instagram secara organik untuk memasarkan produk atau jasa di Jawa Barat, ialah dengan memanfaatkan media sosial Instagram, TikTok, dan aplikasi lainnya sebagai media membangun relasi, publisitas, media promosi, dan riset pasar. Selain itu, juga dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti Instagram Story, Instagram Reels, Instagram Feed, dan TikTok Shop, serta hashtag untuk memikat para konsumen baru maupun pelanggan setia yang bertujuan agar penjualan produk Cek Khas ID meningkat. Dari pengelolaan konten media sosial, Instagram sebagai strategi digital marketing yang dijalankan oleh Cek Khas ID sudah cukup bagus dan sangat berpengaruh untuk menciptakan branding perusahaan. Next. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh video statement dari Kasyani selaku tim marketing dari Cek Khas ID. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Shani as marketing team dari Cek Khas.
Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman dari tim Glam Growth karena udah bersedia menjadi digital marketing agency untuk Cekas, ngebantu kita ngelakuin pemasaran secara digital melalui konten di sosial media. Mungkin sekarang aku akan mereview dari apa yang sudah teman-teman presentasikan tadi. Secara keseluruhan setelah aku review apa yang teman-teman lakukan sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Dari mulai analisa keseluruhan untuk brand Cekas sendiri, teman-teman aku rasa sudah cukup memahami ataupun mempelajari si brand Cekas ini. Karena benar, Cekas adalah merupakan salah satu lokal brand footwear yang berdiri di tahun 2018. Namun untuk saat ini gak cuma produk footwear ataupun sepatu, tapi Cekas juga udah punya beberapa fashion item, diantaranya adalah tas, perfume, dan juga baju. Untuk analisa lain yang sudah teman-teman lakukan di sini, yang perlu diapresiasi adalah analisa terhadap latar belakang, hambatan, dan juga peluang yang dimiliki oleh Cekas. Karena menurut aku sangat penting ya untuk digital marketing agency mengenal sebuah brand ataupun kliennya lebih dalam. Jadi sebelum kalian ciptakan konten untuk brand tersebut, kalian harus terlebih dahulu mengenal si brand itu. Dari analisa kemudian kalian masuk ke solusi bisnis. Nah, untuk solusinya juga kalian sudah membuat atau mengkotakkan ada 3 kategori konten, di mana ada konten awareness, kemudian ada konten consideration, dan juga konten conversion. 3 konten tersebut sudah sangat relevan dengan strategi yang dijalankan oleh Cekas, karena melihat banyaknya kompetitor serupa, di mana Cekas ini harus sangat strategis untuk memilih jenis konten. Kemudian dari strategi digital marketing yang kalian gunakan dengan menganalisa audience dan engagement juga itu sangat baik, supaya jenis konten yang kalian ciptakan itu nantinya akan disukai ataupun engage dengan audience Cekas. Nah, untuk konten, menurut aku teman-teman di sini udah meng-create konten yang cukup baik melihat dari jumlah engagement, jumlah views, dan jumlah like ya, bahkan ada yang mencapai views di angka 1.300. Mungkin juga karena kalian berhasil menerapkan rumus 3 konten tadi, awareness, conversion, dan consideration. Alangkah baiknya aku akan kasih sedikit masukan mungkin. Jadi karena Cekas ini adalah sebuah brand yang menjual barang atau produk, kalian sebagai digital marketing agency juga gak cuma harus mengenal brand tersebut, tapi kalian juga harus memahami product knowledge. Jadi produk apa yang kita jual, terus kemudian USP atau unique selling point-nya juga apa. Jadi kalian akan sangat lebih baik apabila meng-create konten dengan menaikkan ataupun mengangkat dari USP produk yang Cekas punya. Aku akan kasih beberapa contoh, misal Cekas ini terkenal karena produknya yang nyaman dan empuk. Nah, kalian bisa pakai USP itu, unique selling point itu, sebagai materi konten kalian. Jadi apa yang kalian jual, apa yang kalian buat di konten itu adalah keywordnya sepatu nyaman, sepatu empuk yang cocok dipakai untuk jalan-jalan, seperti itu. Kemudian ke analisa hasil performa akun selama 1 bulan. Di sini cukup baik dan aman sebenarnya. Dan ada satu hal yang menarik perhatian kami juga di sini untuk analisa top location. Nomor urutan 1 ada Jakarta, kemudian nomor 2 dan 3 ini ada Banyumas dan Sepatan. 2 kota ini adalah 2 kota yang sebelumnya tidak masuk ke top 5 location dari audiens Cekas, namun kalian berhasil nih nge-reach audiens baru dari kota Banyumas dan kota Sepatan. Jadi applause dulu tuh kalian teman-teman semua. Terima kasih banyak udah ngebantu Cekas untuk nge-reach audiens dari kota Banyumas dan juga Sepatan. Oke, secara keseluruhan seperti yang sudah aku bilang tadi di awal, apa yang teman-teman Glam Growth kerjakan ini udah sangat baik. Mungkin tadi ada beberapa masukan dari aku, bisa dijadikan bahan untuk evaluasi supaya kalian bisa mengerjakan proyek ini lebih baik lagi. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu up to date dan keep on eye terhadap tren-tren apa sih yang lagi naik gitu untuk strategi marketing, karena brand fashion ini adalah dunia yang fast-paced atau pace-nya tuh cepat, jadi trennya tuh berganti setiap hari, setiap menit, setiap detik bahkan. Jadi kalian sebagai anak-anak digital marketing nih khususnya harus lebih aware terhadap kemajuan ataupun dari tren-tren si digital marketing ini. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses untuk tim Glam Growth. Semoga kedepannya kalian bisa mendapatkan klien dari brand-brand lain dan mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar lagi.